Halo Sobat Abdi Muda Nusantara, apa kabar? Saya Ardi, alumni Ekspedisi Sang Abdi 1, Divisi Kesehatan. Pada kesempatan Antara Podcast kali ini, saya akan berbicara tentang bagaimana bisa bahasa sastra dapat menjadikan pemuda merdeka. Sebelumnya, apakah masih ingat kalimat ini? Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebenar sekali, kutipan tadi merupakan bunyi Sumpah Pemuda ketiga saat peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Bunyi Sumpah Pemuda juga dapat diartikan bahwa sebagai warga atau pemuda-pemudi Indonesia sudah bersumpah atau berikrar akan menjunjung tinggi dan mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, bahasa Indonesia sendiri memiliki dampak atau penting sekali bagi bangsa Indonesia, yaitu ada dua utamanya, implikasi praktis dan implikasi politis. Yang pertama, implikasi praktis. Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia adalah dengan adanya bahasa Indonesia itu sendiri. Seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai keberagaman suku, ras, dan budaya akhirnya mempunyai satu bangsa yang bisa digunakan sebagai alat berkomunikasi sehari-hari. Nah, satu bangsa sebagai bahasa Indonesia sebagai alat persatuan kita bersama, entah itu untuk kepentingan organisasi, kepentingan pemerintahan, kepentingan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, atau mengutamakan bahasa Indonesia dalam kegiatan pengabdian masyarakat seperti kegiatan Ekspedisi Sang Abdi oleh Abdi Muda Nusantara yang delegasinya dari berbagai daerah tentunya. Nah, di lain sisi, bahasa Indonesia juga mempunyai implikasi yang kedua, implikasi politis, yaitu ketika masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan sesama, baik kepentingan secara spesifik untuk diplomasi antar negara atau kepentingan-kepentingan lain yang bisa digunakan oleh semua masyarakat Indonesia, bahkan oleh masyarakat global untuk saat ini. Maka masyarakat Indonesia akan semakin merasa menjadi satu kesatuan walaupun kita saling berbeda, karena orang yang mempunyai bahasa yang sama untuk berkomunikasi satu dengan yang lain akan merasa mempunyai identitas yang sama pula dan merasa berada di komunitas yang sama, yaitu bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia dalam perkembangannya sangat panjang dari masa lampau hingga masa saat ini. Nah, itu dibuktikan dengan adanya bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang tadi, perubahan yang cukup panjang selain dari jumlah kosakata, kemudian maknanya yang berbeda-beda, semakin beragam, dan salah satu perubahan yang terjadi adalah ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan menggunakan ejaan Van Oyhuygens. Itu adalah ejaan pengaruh dari bangsa Belanda. Lalu disusul dengan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah seperti ejaan Republik atau ejaan Suwandi, ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesusastraan. Ejaan yang disempurnakan hingga saat ini yang kita gunakan adalah EYD. Dan eksistensi bahasa Indonesia di zaman saat ini di tengah-tengah generasi milenial dan juga Gen Z dalam era globalisasi dan percepatan informasi teknologi, tidak sedikit generasi kita, generasi muda Indonesia yang terbawa arus westernisasi. Ya, westernisasi adalah suatu gaya hidup yang mengikuti budaya hidup kebarat-baratan. Westernisasi banyak terjadi di era sekarang, baik itu di internet maupun di realitas yang ada saat ini, karena perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat dan seolah-olah tidak ada batas antar negara. Masyarakat terutama para generasi seperti kita ini, milenial maupun generasi Z, perlu dibina dan diarahkan untuk saling mengetahui dan saling mengedukasi untuk mengetahui bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga kita dapat mencegah proses westernisasi yang terlalu luas di Indonesia, khususnya pengaruhnya pada bahasa dan sastra. Jika kita tidak lestarikan dari sekarang, maka bahasa asing dapat mengambil alih kedudukan bahasa Indonesia di negara kita sendiri. Nah, upaya yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda dalam melestarikan bahasa Indonesia ada berbagai upaya. Sebagai generasi muda yang hidup kesehariannya tidak lepas dari media sosial dan juga peran teknologi itu sendiri, tidak dapat luput dari penggunaan gadget maupun gawai dan ponsel pintar tentunya. Tentu kita milenial atau generasi Z dapat menggunakan sosial media untuk digital campaign yang kita
punyai kemudian sebagai suatu sarana dalam berperan aktif melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan hanya mengutamakan bahasa asing. Namun sangat disayangkan di masa globalisasi ini tidak bisa dipungkiri, tidak sedikit generasi dari kita menganggap bahwa pemakaian bahasa Indonesia ataupun maksudnya adalah bahasa asing dalam hal ini berkomunikasi sehari-hari di media sosial khususnya merupakan sesuatu hal yang persepsinya terlihat kuno, ya kan, lebih modern jika menggunakan bahasa gaul, bahasa populer, ataupun bahasa asing lainnya. Sehingga banyak yang merasa takut ketinggalan zaman atau merasakan fear of missing out, atau yang biasa kita kenal adalah FOMO, ketika hanya memakai bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Tidak hanya anak muda, ternyata ini juga merambah para generasi orang tua atau generasi sebelum kita. Di era globalisasi saat ini sangat marak yang mengajarkan anaknya berbahasa asing lebih dulu daripada mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Akibatnya apa? Sang anak tidak fasih berbahasa Indonesia, justru lebih fasih berbahasa asing. Nah, seperti ini yang dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 tentang bahasa Indonesia adalah bahasa negara, serta berdasarkan apa yang tertuang dalam Sumpah Pemuda, sudah seharusnya generasi seperti kita menjaga, melestarikan, dan mengutamakan bahasa Indonesia dimanapun ruang itu berada, baik itu secara nasional bahkan global. Nah, terakhir sebelum penutup, tentunya yang saya coba tekankan adalah bahasa sastra, bagaimana caranya untuk menjadikan pemuda merdeka. Nah, kita perlu belajar bahwa era dulu-dulu sastra itu bisa mempengaruhi tatanan pemerintahan, bisa mengkritisi pemerintah kolonial Belanda, bisa mengkritisi melalui sebuah karya sastra, baik itu tertulis khususnya, baik itu dalam sejarah sastra, bisa mempengaruhi orang-orang masyarakat untuk bergerilya, semangat kemerdekaan. Dan hal itu yang perlu kita pelajari seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar, di mana pembelajaran adalah memerdekakan kita bagaimana mestinya, sebagaimana manusia yang memanusiakan manusia lainnya. Dan juga sastra yang berkembang hidup di tengah-tengah masyarakat, itu sastra lisan khususnya, perlu kita lestarikan, perlu kita peka pada budaya dan tradisi. Tidak serta-merta kita menerima budaya luar, kemudian kita lupa dengan budaya atau identitas jati diri bangsa sebagai pemuda yang merdeka, pemuda yang tahu identitas bangsanya, mengutamakan bahasa Indonesia, dan melestarikan sastra yang berkaitan dengan kebudayaan di masing-masing daerah lokal asalnya. Dan terakhir, sebagai penutup podcast Amtara kali ini, dari saya ada pesan yang ingin disampaikan. Jika kita semua adalah pemuda merdeka, maka sudah sejatinya kita sama-sama memiliki kebebasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, berekspresi, berpendapat, dan bersuara demi perubahan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk suatu kelompok ataupun lingkungan sekitar, tapi untuk bangsa ini agar menjadi bangsa yang besar berkat dari perjuangan dari anak muda. Namun, alangkah lebih baik jika hal itu kita mulai dengan kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik, mengutamakan bahasa Indonesia baik itu di kancah internasional maupun di wilayah lokal. Nah, dan melestarikan sastra sebagai bagian dari kehidupan kita bermasyarakat. Sastra sebagai budaya, sastra juga sebagai karya yang bisa kita untuk salurkan, media apresiasi, media berekspresi kita, kebebasan kita sebagai pemuda di era sekarang, dan budaya kehidupan di masyarakat yang perlu kita angkat di mata dunia. Seperti Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di podcast Amtara berikutnya.